cukup banyak, dan ini bagi saya semuanya setara. Bagi saya bapak-bapak di sini inilah tokoh-tokoh saya, dan nggak mau menempokkan orang lain di luar bapak. Ini telah memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Nagan Raya ini. Bapak-bapak telah memilih saya, sehingga saya saat ini bicara. Kalau dulu kita bertemu, kita membuat pertemuan-pertemuan cukup sering ya, dalam kapasitas saya sebagai caleg. Tapi alhamdulillah dengan berkat dukungan dari bapak-bapak semua, dari seluruh tim kita di Dapil 3, seluruh masyarakat yang memilih saya, alhamdulillah hari ini telah menjadi anggota dilantik hampir 4 bulan ya. Hampir 4 bulan sudah dilantik sebagai anggota DPRD Nagan Raya. Dan kemudian kasih kursi ibu. Kalau tidak ada lagi kursi, bapak-bapak yang harus berdiri. Pada orang-orang yang telah mengangkat saya, hari ini kita dipercayakan sebagai Ketua Komisi 3 di DPRD Nagan Raya. Ketua Komisi 3 ini membidangi urusan pembangunan. Jadi mitra kerja Komisi 3. Komisi 3 ini membidangi pembangunan yang meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, sumber daya air, tata kota, kebersihan, perhubungan, mobilitas penduduk, transmigrasi, ketenagakerjaan, pertambangan, dan energi. Jadi dinas-dinas di Kabupaten Nagan Raya yang membidangi yang saya sampaikan tadi itu menjadi mitra kerja Komisi 3. Dinas, saya sebutkan beberapa dinas: Dinas PU, Dinas Bersih, Dinas Lingkungan Hidup. Kalau dulu di sini ada Dinas Pertambangan, sekarang tidak ada lagi Dinas Pertambangan, sudah ditarik ke provinsi. Kemudian ada Dinas Ketenagakerjaan, kebersihan dan lingkungan hidup. Nah, itu beberapa dinas adalah nanti yang menjadi mitra kerja kita. Maka kepada masyarakat di seluruh Nagan Raya terhadap urusan-urusan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada tadi, itu sampaikan aspirasinya pada Komisi 3, pada Komisi 3. Kalau umpamanya permasalahan di luar itu, umpamanya seperti permasalahan tanah, nah itu bukan di bawah kewenangan Komisi 3, ke Komisi 1. Tetapi apabila ada orang-orang kita yang memiliki permasalahan seperti itu, juga bisa dilaporkan melalui pimpinan DPRD. Nanti yang menjadi yang menjalankan proses itu adalah Komisi 1. Tapi karena saya yang menerima laporan atau yang masyarakat yang mau dibela itu katakanlah orang-orang masyarakat kita, saya nanti juga ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian, walaupun berbeda komisi dengan saya. Jadi kira-kira mekanismenya seperti itu. Apa problem? Kenapa pulau? Jadi saya perlu saya paparkan bekerja di DPR agar masyarakat paham. Masyarakat ini harus diberi pemahaman tentang oleh anggota DPR sendiri.
Kemudian malam ini, pertemuan pada malam ini itu dalam rangka pelaksanaan masa reses anggota DPRK Medan Raya. Masa reses ini adalah masa di mana anggota DPRK itu turun ke lapangan, turun ke desa untuk menemui konstituennya. Konstituen itu pemilih. Saya wajib menemui pemilih saya. Cuma kalau saya temui satu persatu tidak mungkin, karena dalam satu tahun masa reses diberikan 3 kali. 3 kali diberikan masa reses. Jadi maka hari ini, malam ini, yang mengumpulkan bapak-bapak di sini, tokoh-tokoh masyarakat di sini, kita tidak bisa datang ke kantor, bisa datang ke rumah. Kalau HP tidak terangkat, ya, mungkin saja kadang-kadang kita lagi apa? Coba dia mengucapkan dulu, sekarang banyak penjelasan. Kenapa orang saya? Kalau kita berulang, kapan saya bapak jadi kita? Sekarang kalau menurut saya, kalau seperti saya bilang tadi, datang ke kantor, kapan saya bisa? Datang ke rumah, kalau saya jangan datang ke rumah, saya datang ke rumah. Malam kapan saya boleh? Jelas kan? Saya buat pertemuan terakhir, saya buat pertemuan hari ketiga. Hari ketiga cuma tim saya